Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa, malam ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita, sekaligus bermuhasabah bersama dengan tamu inspiratif kita malam hari ini. Sahabat jiwa, dalam Islam kedudukan orang tua sangatlah mulia. Dan sebagai manusia kita kerap mencari yang namanya kesuksesan, kebahagiaan, kesana dan kemari. Padahal bisa jadi kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan tersebut justru ada di rumah kita, yaitu dari ridho dan kebahagiaan orang tua kita. Maka dari itu malam hari ini Renungan Jiwa akan membahas satu tema yang begitu spesial, yakni birrul walidain, kunci meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Dan tentunya untuk membahas mengenai tema tersebut sudah hadir pada malam hari ini, yaitu guru kita, ada Ustadz Ransi Al-Indragiri, kemudian juga ada seorang tamu inspiratif yang nanti akan berbagi kisah hikmah kehidupannya bersama dengan kita semua. Beliau ini adalah seorang aktris sekaligus seorang model dan presenter yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga sebagai seorang istri solehah sekaligus ibu dari 6 orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Langsung saja saya panggilkan terlebih dahulu narasumber tamu inspiratif malam hari ini dia Mbak Lira Firna. Boleh tepuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Mbak Lira, ini saya dengar Mbak Lira saat ini juga sedang dalam proses pengobatan penyakit autoimun ya Mbak? Ya, betul. Kami doakan semoga Allah segera mengangkat sakitnya Mbak Lira. Amin. Semoga bisa kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Mbak Lira Firna ini, dulu tentunya kita sering sekali ya lihat di layar kaca. Sekarang nampaknya lebih banyak terlihat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya. Dengan 6 orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Dan kalau bisa saya gambarkan, ini Mbak Lira dan suami Mas Fadlan dan juga anak-anak ini selalu adem gitu kelihatannya. Nah, Masya Allah. rahasianya apa sih Mbak untuk selalu menyebarkan vibes positif bersama dengan anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa dan juga tentunya di tengah kesibukan Mbak Lira dan juga suami? Sebenarnya nggak ada kunci khusus ya mungkin ya. Tapi kalau ada masalah dalam keluarga, kalau aku ya diselesaikan di dalam keluarga gitu. Jadi mungkin yang orang lihat di luar adem karena memang nggak pernah keluar gitu. Jadi emang kalau ada masalah kan nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Apalagi kita punya anak-anak, masalah banyak. Tapi kita selesaikan di dalam keluarga dan pastinya kita kembalikan ke Allah sih gitu. Jadi Allah maunya bagaimana, kita ngadunya juga ke Allah. Terus kita cari solusinya yang kita tahu bahwa Allah pengennya kayak gini nih, kita berusaha untuk ngikutin gitu. Masya Allah. Baiklah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan tamu inspiratif kita ya sahabat jiwa ya. Namun untuk saat ini kita terlebih dahulu dengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita, yakni Ustadz Ransi Al-Indragiri. Silahkan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kita manusia biasa, kita bukan Nabi Adam, kita bukan Nabi Isa alaihi salam. Kita hanyalah manusia biasa, anak dari seorang ayah dan bunda. Ayah kita mewariskan genetik dalam tubuh kita. Sementara ibu kita adalah orang yang mengandung kita, melahirkan kita bertaruh hidup dan mati, menyusui 2 tahun kurang lebih lamanya, mendidik dan merawat kita, hingga sampai pada hari ini. Kita semua tidak mungkin lahir tanpa kedua orang tua kita, tentu atas izin Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengabarkan kepada kita. Surat Al-Isra ayat 22. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sudah membuat ketetapan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa bil walidaini ihsana. Setelah itu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tidak ditulis di dalam ayat berbuat baiklah kepada orang tua kaya. Tidak. Tidak ditulis di dalam ayat berbuat baiklah kepada orang tua yang bertakwa. Tidak. Kita tidak diajarkan berbakti ke orang tua yang baik. Tidak. Selagi dia orang tua kita, apapun kondisinya, maka kita diperintahkan berbakti kepada keduanya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat. Apa kata beliau? Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Maka kewajiban kita adalah mengejar keridhaan orang tua yang ujungnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini hampir tidak ada orang sukses dunia maupun akhirat. Bahagia hatinya di dunia, sorga tempatnya kelak di akhirat. Melainkan orang-orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Kita mengenal Nabi Ibrahim yang bapak beliau adalah seorang pembuat patung, tak beriman kepada Allah. Tapi tetap saja Nabi Ibrahim bersikap baik kepada orang tua beliau. Kita mengenal sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang memaksa beliau untuk keluar dari Islam. Bahkan si ibu mengancam bunuh diri. Dengan lembut, dengan santun, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan akan tetap berislam apapun yang terjadi tanpa menyakiti hati ibunya. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW yang paman beliau tidak beriman. Bagaimana sikap beliau? Tetap santun, tetap baik. Bahkan rupanya, meskipun orang tua kita berbeda iman dengan kita tetap diperintahkan berbakti kepada mereka. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sahabat jiwa, dimanapun Anda berada. Karena perintah yang ada di dalam agama kita, itulah yang menjadikan banyak orang kita sukses, bahagia hidupnya di dunia sampai ke akhirat. Karena kesulitan-kesulitan kita dalam hidup, itu bisa kita dapatkan solusinya ketika kita berbakti kepada orang tua. Siapapun orang tua kita, apapun kondisinya, berbaktilah selagi masih ada. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Ustadz? Kita sudah diajarkan mendoakan, menjaga silaturahim yang baik dengan keluarga orang tua. Itu termasuk berbakti ke orang tua walaupun sudah tiada. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan kelak anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas nasihatnya Ustadz Ransi. Silahkan Ustadz, boleh bergabung bersama dengan kami. Tentunya bersama dengan narasumber inspiratif kita yang sudah hadir, Mbak Lira. Ini kalau kita melihat perjalanan karir dari Mbak Lira, ini kan ada perubahan ya Mbak ya. Mbak Lira ini saat ini sudah berhijrah, Masya Allah. Kira-kira kalau boleh dibandingkan nih Mbak, sebelum Mbak Lira berhijrah dan sekarang setelah Mbak Lira ini berhijrah, apa perbedaan terbesar bagi Mbak Lira dalam memaknai yang namanya kebahagiaan Mbak? Sebenarnya perbedaannya banyak ya. Sebelum hijrah mungkin nggak terlalu paham banget kebahagiaan tuh apa gitu ya. Karena masih muda juga mungkin gitu. Tapi kalau sekarang kebahagiaan
menurut aku adalah ketenangan jiwa ya. Kalau hati kita tenang, kita jadi merasa lebih bahagia, mensyukuri semua yang sudah Allah kasih, dan mensyukuri juga untuk apa yang Allah tidak kasih, walaupun itu kadang keinginan kita. Di saat kita udah ngerasa, oh iya, ini maunya Allah, ya udah bismillah gitu. Masya Allah. Nah ini berkaitan dengan tema kita juga ya Mbak malam hari ini, Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua. Kita tahu Mbak Lira pernah memiliki pengalaman berselisih dengan orang tua, yaitu ibu dari Mbak Lira. Tapi alhamdulillah saat ini sudah bersatu kembali, sudah harmonis kembali. Nah nanti di segmen berikutnya izin ya Mbak, kita akan berbincang untuk mencari hikmah dari pengalaman hidup dari Mbak Lira yang semoga juga bisa menjadi contoh inspiratif ya bagi sahabat jiwa dimanapun berada. Jadi jangan kemana-mana sahabat jiwa, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat jiwa, Anda kembali di program Renungan Jiwa masih bersama dengan Mbak Lira Firna dan juga Ustadz Ransi Al-Indragiri. Mbak Lira, ini pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan. Ini kan ada pepatah, tadi juga Ustadz sudah menyinggung sedikit, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Nah, kira-kira pernah nggak Mbak Lira ini merasakan adanya sebuah kemudahan dalam hidup yang Mbak yakini itu muncul justru setelah Mbak Lira ini memperbaiki hubungan kepada kedua orang tua? Banyak ya Ustadz. Jadi sebenarnya aku mungkin salah satu orang yang percaya bahwa orang tua tuh jimat ya. Jadi aku tuh orang yang percaya banget kalau kita ada sedikit ngelawan sama orang tua, misalnya taruhlah kita mau berangkat sekolah, terus orang tua bilang makan dulu, nggak sempet ngentut, terus kita pergi gitu ya. Itu pasti di seharian itu di sekolahan ada aja, misalnya ada ulangan yang kita udah belajar, nggak taunya soalnya yang keluar yang kita nggak belajarin, gitu. Terus misalnya kita berantem sama teman, pokoknya dalam seharian itu ada aja. Tapi kalau misalnya dalam sehari ini kita sama orang tua dari pagi tuh sama ibu terutama ya baik gitu, dan kita menyenangkan hatinya di pagi hari, misalnya dia suruh minum susu kita minum, suruh sarapan dulu kita sarapan, nanti ada aja keajaiban yang kita dapat di hari itu, dan aku percaya banget itu. Jadi benar-benar kalau kita nyenengin hati dia hari ini, ada aja keajaiban yang balik ke kita hari itu, atau besoknya lagi berlipat Allah kasihnya. Jadi aku percaya sih kalau doa ibu itu bisa nyampe nembus ke langit, bahkan Allah balesnya bukan di akhirat aja, tapi Allah bales di dunia juga, betul ya Ustadz? Jadi ya emang seajaib itu ibu-ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan Mbak Lira, ini sebelumnya kita tahu ya Mbak Lira kan pernah berselisih dengan ibu Mbak Lira begitu. Dan saya yakin perselisihan antara anak dan orang tua itu bukan hanya terjadi pada Mbak Lira seorang. Pada kita semua ya sahabat jiwa di rumah, dari hal-hal yang mungkin sepele sampai hal-hal yang menjadi besar begitu. Pasti kita juga sempat ada selisih paham bersama dengan ibu atau ayah kita. Nah, kira-kira apa Mbak hikmah yang kemudian saat ini bisa Mbak Lira ambil begitu ya dari memperbaiki hubungan kita sebagai anak dengan orang tua kita? Apa ya? Mungkin kesalahan aku dulu adalah aku kurang sabar pendekatannya untuk memahami bahwa oh ibu saya maunya kayak gini. Karena waktu itu kan permasalahan jodoh ya Ustadz. Maksudnya saya merasa pilihan saya sudah seagama. Itu utama saya pegang. Dan akhlaknya di mata saya waktu itu calonnya sholat 5 waktu. Kemudian berakhlak juga, sangat sopan sama orang tua dan sebagainya. Menurut saya nggak ada hal yang bisa membuat ibu saya nggak setuju gitu. Cuma mungkin saat itu saya kurang sabar untuk pendekatan lagi ke beliau bahwa oh iya kita deketin lagi dengan cara yang berbeda mungkin. Terus kita sabar lagi, kita deketin lagi. Karena waktu itu saya ngerasanya ibu saya keras banget, Ustaz. Jadi kalau dia ngomong A, harus A gitu. Sementara saya ngerasa oh ini kan jodoh saya yang jalanin, seagama dan akhlaknya baik, bismillah harusnya didoain gitu, waktu itu gitu saat gitu. Tapi ya itu karena berbentrokan dengan sifat beliau yang juga keras, sayanya juga mungkin sebagai anak kurang mau lebih bersabar lagi. Jadi terjadilah gontok-gontokan yang kadarullah publik harus tahu gitu. Sebenarnya nggak harus tahu, tapi ya kadarullah udah
publik jadi tahu gitu. Tapi hikmah yang saya dapat adalah seharusnya saya lebih sabar lagi dan lebih memahami lagi ibu saya maunya gimana gitu. Dan harusnya saya nggak punya ego yang ngerasa bahwa kalau mami begini ya aku begini gitu. Itu ego muda ya. Ada ego-ego seperti itu yang kita ngerasa ya udah kalau nggak mau mahamin aku juga bisa berbuat yang udah dewasa, aku bisa ngelakuin yang aku mau kayak gitu. Harusnya itu lebih ditekan lagi. Oke, nah tapi itu Mbak sebenarnya yang mungkin susah ya. Kita tahu bahwa kita harus lebih sabar menghadapi orang tua kita, mungkin begitu ya. Tapi ternyata kenyataannya mungkin untuk bisa mengambil langkah sabar itu bukanlah hal yang mudah. Kalau versi Mbak Lira sendiri, apa yang menggerakkan diri Mbak Lira akhirnya Mbak Lira ini bisa sabar menghadapi orang tua Mbak Lira? Setelah kejadian gontok-gontokan sama ibu yang sebenarnya saya juga nggak mau sampai seperti itu sih sebenarnya gitu ya. Saya menyadari bahwa saya anak harus datang duluan. Dan biar bagaimanapun ego sebagai orang tua pasti nggak mau untuk datang duluan ke anak. Saya yang harus maju untuk ngedeketin beliau. Karena saya tuh dasarnya saya deket banget sama ibu saya gitu. Dari kecil tuh saya deket banget sama beliau. Waktu zaman sekolah, zaman kuliah itu nggak ada hari tanpa telepon-teleponan. Padahal waktu itu telepon tuh masih telepon umum Pak Ustadz, yang kita nyemplungin koin ya ibu-ibu. Atau pakai telepon kartu. Tapi saya dalam sehari tuh bisa 4-5 kali saya telepon beliau. Karena memang deket banget gitu. Jadi ketika berantem sama beliau itu saya ada rasa kangen dan kerinduan yang aduh saya biasanya tiap hari cerita gitu, nggak bisa gitu. Jadi saya ngerasa oke, saya harus deketin. Dan waktu itu deketinnya agak susah karena yang seperti saya bilang mami saya agak keras juga gitu. Jadi saya datang nggak dibukain pintu, tapi saya pikir oh ya udah mungkin masih marah, ya udah. Tapi saya nggak bosen untuk saya harus terus datang gitu. Saya nggak boleh kayak dulu awal saya ngerasa bahwa oh ya udah kalau nggak mau datangin aku juga nggak mau datang gitu, enggak. Jadi ya udah aku datang lagi Lebaran gitu datang walaupun kadang udah dikasih masuk nih, ada waktunya dikasih masuk tapi beliau nggak mau keluar dari kamar. Kalau sampai saya punya anak saya bawa gitu, beliau main sama cucu tapi nggak mau noleh saya. Ya udah terus aja begitu sampai akhirnya beliau ada momennya saat itu yang saya datang sama anak saya udah gede, udah 4 tahunan. Terus beliau keluar dari kamar terus ngomong udah makan Rah? Aduh rasanya belum mam. Mami masak sayur asem tuh, makan dulu ya. Aduh saya nangis lagi dia. Makan dulu ya gitu. Terus ya udah itu momennya tuh Ustaz. Langsung cair semuanya, terasa nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah. Beliau juga ya udah makan mami masak sayur asem gitu. Ya udah habis itu kita makan. Alhamdulillah semuanya cair, udah nggak marah-marah lagi, nggak pernah ngungkit-ngungkit apapun lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah, berarti kehadiran Mbak Lira ini juga sebagai salah satu upaya untuk merayu ibu Mbak Lira pada saat itu ya. Nah, saya ingin tanya juga ke Ustadz Ramsi. Ustadz, ini kalau ngomong-ngomong soal sabar, gimana sih Ustadz? Kalau orang tua sabar menghadapi anak itu banyak ya Ustadz ya. Tapi bagaimana ketika kita sebagai anak sabar tekun menghadapi orang tua kita yang tadi mungkin kalau Mbak Lira, versi Mbak Lira orang tuanya cukup keras begitu ya. Tapi akhirnya luluh juga karena pasti rasa sayang antara orang tua dan anak tidak pernah hilang gitu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz melihatnya? Iya, saya izin versi saya ya. Saya anak broken home. Dari kecil itu saya sama nenek saya ya. Jadi bapak ibu saya itu cerai usia saya 3 tahun. Jadi saya tidak dekat dengan ayah saya. Tapi setiap lebaran saya mudik pulang ke bapak ibu. Dan kampungnya jauh, dua-duanya jauh. Kayak Mbak Lira Firna tadi kan cerita ya, pulang terus walaupun tidak ditemuin tidak apa-apa. Kalau Mbak Lira kan ibunya dalam kamar, kalau bapak saya enggak, dia pergi ke kampung sebelah gitu ya. Saya datang tapi ayahnya enggak ada gitu ya. Sampai lebaran kemarin saya tuh kurang chemistry dengan bapak saya, tapi sama ibu tuh chemistry-nya banget saya itu. Jadi kalau mama itu ke pasar sama saya, masak, ngobrol gitu ya. Kalau minta jemput ke saya, jemput ke Riau, saya jemput. Nah,
Kemarin Lebaran kemarin, saya tuh nggak pernah ya pelukan sama ayah karena nggak punya chemistry. Saya pulang, ayah saya sakit, salam pelukan nangis gitu ya. Rupanya memang seperti yang diceritakan Mbak Lira Firna itu, karena saya juga mengalami. Perlu kita memang belajar sebagai anak. Anak itu harus sabar ke orang tua, bukan hanya orang tua yang sabar ke anak. Orang tua kita itu juga baru pertama kali jadi orang tua. Mereka sebelum-sebelumnya juga tidak pernah jadi orang tua. Ketika punya masalah dengan anak, mereka juga baru pertama kali punya masalah ke anak. Jadi memang kita itu harus sabar ke orang tua. Ada batasnya tidak Ustadz? Tidak ada. Batasnya cuma meninggal dunia. Sebagai anak, kita harus berusaha berbakti terus. Memang anak itu tidak boleh putus asa ke orang tua. Kejar terus, temuin terus, datangin terus. Orang tuanya ngambek, enggak apa-apa. Orang tua kita marah, enggak apa-apa. Yang penting kita usaha terus. Batasnya hanya ajal datang, itu saja. Masya Allah, baiklah. Itu juga pengingat untuk mengingatkan kita semua sebagai anak ya, sahabat jiwa ya. Saya terharu sih mendengar kisah dari Mbak Lira maupun Ustadz Ransi. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya obrolan malam hari ini bersama dengan sahabat jiwa juga. Dan nanti di segmen berikutnya sahabat jiwa saya juga akan mempersilahkan kalau ada sahabat jiwa yang juga ingin meluapkan keresahan jiwanya kepada guru kita Ustadz Ransi boleh ya. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, kembali lagi dalam program Renungan Jiwa. Birrul Walidain, kunci meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Itulah tema kita pada malam hari ini. Dan sahabat, untuk segmen ini saya ingin mempersilahkan kepada sahabat jiwa yang hadir malam ini untuk meluapkan keresahan jiwanya. Mungkin mau bertanya, mau curhat ke guru kita, boleh kami persilahkan. Siapa sahabat yang ingin bertanya terlebih dahulu? Boleh perkenalkan dirinya dan apa curhatannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triunggul Taniasi dan saat ini saya sebagai seorang mahasiswi di daerah Jakarta Timur. Jadi begini Pak Ustadz, saya kalau di rumah itu kan biasa dekat dengan bapak saya. Namun pada bulan Oktober lalu, bapak saya telah berpulang Pak Ustadz. Jadi saya hanya tinggal dengan kakak dan juga mama saya. Namun kakak saya ini sudah berkeluarga. Jadi saya hanya berinteraksi banyaknya dengan mama saya aja. Namun karena sering berinteraksi dengan mama saya, jadi saya sering nih berselisih pendapat antara saya dan juga mama saya. Contohnya adalah waktu itu saya ingin memilih jurusan apa yang saya inginkan. Namun keinginan yang mama saya mau itu berbeda dengan apa yang saya inginkan Pak Ustadz. Jadi saya sempat marah, kecewa kepada mama saya sehingga saya melontarkan kalimat yang seharusnya tidak saya ucapkan seperti itu. Karena saya kecewa terhadap mama saya, ditambah saya di rumah sudah tidak ada bapak saya lagi yang mendukung saya, yang mensupport saya, karena biasanya saya dengan bapak saya itu sangat dekat gitu ya. Jadi apakah saya salah Pak Ustadz jikalau saya membantah apa yang mama saya mau gitu Pak Ustadz? Apakah saya harus selalu mengikuti apa yang mama saya inginkan? Nah itu saja Pak Ustadz, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tri ya. Jadi ketika ibu kita punya keinginan, kita juga punya keinginan, dan ternyata keinginan keduanya berbeda Ustadz. Kira-kira apakah kita harus nurut juga ke ibu kita, ke orang tua kita, dan bagaimana menghadapinya begitu ya? Silahkan Ustadz. Iya, saya izin menjawab ya. Tadi ada pertanyaan dan sebelumnya sudah ada kisah yang sudah kita ikuti bersama. Ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan orang tua, kita berselisih paham gitu. Gini, perbedaan itu sebuah kepastian, itu udah pasti. Anak orang tua, saudara, suami istri, atasan bawahan, itu pasti. Jadi perselisihan, perbedaan pendapat itu sebuah kepastian. Tapi dalam Islam, perbedaan pendapat itu bukan aib. Terkhusus kita ke orang tua secara fikih. Boleh seorang anak menikah tanpa restu orang tua bila
Pilihan anak sesuai agama, pilihan orang tua tidak sesuai agama. Boleh, secara fikih. Tapi secara adab, saya pribadi punya orang tua dan sampai saat ini, kalau ada yang berbeda dengan orang tua, saya cuma diam saja. Imam Asy-Syafi'i menasehatkan kepada kita, jangan berselisih dengan orang tua, sungguh pun orang tua kita salah. Artinya apa? Jangan berbantah-bantahan. Betul, secara hukum agama boleh, tapi secara etika jangan mau berbantah-bantahan dengan orang tua. Jangan menyalahkan orang tua. Walaupun orang tua kita itu salah. Satu, secara etika. Yang kedua, dalam agama kita, anak itu tidak ada wilayah atau kebolehan menceramahi orang tua. Jadi sungguh pun orang tua kita salah, beda sama kita. Aku pengen jurusan psikologi. Mamanya bilang kedokteran. Diam aja dulu. Kalau tadi cerita Mbak Lira Firna, sabar aja dulu. Orang tua kita itu punya hati kok. Tidak ada manusia di dunia ini kecuali Allah titipkan hati ke dalamnya. Kalau kita sabar sedikit, kita ngasih ruang sejenak, akan ada fase di mana Allah menyentuh hati orang tua kita. Kalau betul keinginan kita baik, Allah akan buat orang tua kita setuju. Kalau rupanya pilihan kita ini salah, Allah akan kuatkan hati orang tua kita untuk tidak ikut pendapat kita. Jadi itu yang harus kita pahami kala berselisih dengan orang tua. Kalau berbeda, kasih ruang, kasih jeda, kasih waktu, akan ada waktu di mana terbuka kembali hati yang tadi mungkin tertutup. Begitu ya Mbak ya? Mudah-mudahan menjawab. Begitu ya Kak Tri, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Untuk sahabat jiwa selanjutnya ingin bertanya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Dan apa ini pertanyaannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz dan Ustazah, nama saya Della. Saya tinggal di Jakarta Timur. Sedikit cerita Ustadz, saya memiliki satu saudara. Saya dua bersaudara. Saat saya berusia 2 tahun, orang tua saya bercerai. Terus ibu saya menikah lagi saat saya kelas 6 SD. Dan saat ini saya tinggal bersama ibu dan adik saya. Namun orang tua saya ini suka meminjam uang ke sana kemari. Dan dengan gaji saya yang tidak seberapa, beliau suka memintanya dengan memaksa. Namun jika tidak saya kasih, beliau suka marah, suka keras ke saya. Saya bingung bagaimana cara saya harus menanggapinya Ustadz. Apakah saya boleh tegas dalam hal ini atau tidak Ustadz? Terima kasih. Ya, saya banyak pertanyaan seperti ini. Ada yang orang tuanya rentenir, ada yang orang tuanya pemabuk, pejudi, pinjol gitu ya, atau judol, banyak sekali. Sementara anaknya ekonominya tidak terlalu mapan. Dulu waktu kecil orang tuanya mereka tidak sabar gitu ya. Anak gimana Ustadz? Begini ya. Jadi karena Allah yang maha pemberi rezeki, Allah itu ngerti sebenarnya kita itu kebutuhannya berapa, keluarga kita butuhnya berapa, orang dekat kita butuhnya berapa. Saya baca tafsir Buya Hamka itu kadang nangis ya. Nangis itu gini, kata Buya Hamka gini ya, lihatlah orang yang datang kepadamu minta tolong dengan 2 cara. 1, lihat mereka sebagai alat yang Allah pakai untuk keluarnya harta kita dalam kebaikan, karena kita bantuin orang. Yang kedua, lihatlah orang yang minta tolong ke kita itu sebagai tempat di mana kita bisa peduli kepada sesama. Mungkin kalimat ini bagi kebanyakan orang biasa ya, tetapi begini, kalau yang minta tolong itu orang lain saja kita tolong, apalagi orang tua sendiri. Ustadz,
rezeki saya itu ndak banyak. Tenang, Allah tahu. Ingat firman Allah, in ahsantum. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, terkhusus ke orang tua, maka kebaikan itu sejatinya bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri. Ustadz, tapi orang tua saya dulu tidak sabar. Saya teringat jawaban Ustadz Abdus Somad ketika seorang anak bertanya, Ustadz, dulu ketika kami kecil orang tua kami bercerai, ibu kami nikah dengan laki-laki lain. Sekarang dia sudah tua, dia datang lagi minta tolong karena sudah miskin, tak ada chemistry. Gimana Ustadz? Ustadz Abdus Somad jawab, kita beri makan orang tua kita sampai meninggal dunia. Kita belikan dia emas 5 kilogram beratnya. Kita minum air cucian kakinya, tidak bisa mengganti setetes darah ketika melahirkan kita. Tidak bisa. Sebagaimana jawaban yang pertama, saya akan selalu bilang, tidak ada batas sabar untuk orang tua dalam artian maaf secara etika, bukan secara fikih. Bagi saya, oke, mungkin orang tua kita salah, tapi setidaknya kita tidak perlu berbantah-bantahan. Oke, mungkin rezeki kita kurang, tapi selagi bisa, bantu. Yang penting tidak bunuh diri. Artinya gimana? Kita cukup, sekolah kita lanjut, kita tidak meminjam-minjam ke orang, bantu orang tua kita. Walaupun kondisi seperti yang ditanyakan tadi. Begitu ya Mbak ya. Jadi tetap bersabar, tetap berbakti ke orang tua. Yakinlah, Allah kita itu tidak tidur dan tidak tuli. Allah kita maha tahu. Pada waktu yang tepat, Allah akan buat semuanya menjadi seperti yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat jiwa, kita akan jeda lebih dahulu. Sajadah berikut ini nanti kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama. Sahabat jiwa, kebahagiaan sejati setiap anak bisa jadi terpancar ketika kita bisa memuliakan orang tua kita. Birrul walidain bukan sekadar kewajiban, namun bisa menjadi investasi spiritual yang insya Allah nantinya akan memudahkan jalan kita menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita, mensukseskan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan sahabat, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa. Saya Fahada Indi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kita semua adalah anak. Apa yang terjadi antara kita dengan orang tua kita, cukuplah menjadi rahasia kita saja. Apa yang terjadi sudah pasti Allah melihat dan mengetahuinya. Allah lebih tahu tentang akhir yang bahagia. Allah lebih tahu tentang pilihan yang terbaik. Kita hanya manusia yang sedikit tahunya. Mudah-mudahan sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kita termasuk anak-anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang tua yang anak-anak kita berbakti dengan baik kepada kita. Untuk itu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa dan hajat baik kita Allah kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua ibu bapak kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami kala kami masih kecil ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang tua kami hari ini sudah tua ya Allah. Sudah lemah ya Allah. Mungkin banyak salah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menutup aib-aib orang tua kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menguatkan kedua orang tua kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melembutkan hati kedua orang tua ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami sebagai qudwah hasanah untuk kami ya Allah. Sebagai penuntun kami hingga berhasil di dunia sampai ke surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang tadinya hanya seorang anak, kelak juga akan menjadi seorang tua ya Allah. Sebagai seorang yang menjadi punya anak, punya cucu dan keturunan ya Allah. Maka tolong ya Allah, bimbing kami, kuatkan kami, agar bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak cucu kami ya Allah. Anak cucu yang qurrata a'yun ya Allah. Anak cucu yang menenangkan hati kami ya Allah. Anak cucu yang menyejukkan hati kami ya Allah. Anak cucu yang menjadikan kami selamat di dunia sampai ke surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Zaman yang berkembang sedemikian pesat. Kalau bukan karena pertolongan-Mu mustahil ya Allah anak-anak kami selamat. Selamatkan anak cucu kami ya Allah. Kuatkan anak cucu kami untuk tetap berpijak di jalan yang lurus dan benar ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Karena kami orang tuanya banyak salah dan kurang ya Allah. Tentu hanya Engkau zat penentu yang bisa menyelamatkan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.